Oke, balik lagi nih bareng saya Beni. Buat teman-teman mungkin yang udah pernah ngikutin, mungkin kayak ini siapa nih kok balik lagi nih. Ya, jadi dulu kita sempat juga bikin konten, cuman karena udah sibuk dengan pekerjaan jadi nggak punya waktu. Nah, sekarang kita coba lagi dengan satu HP yang menurut saya cukup value deal banget sih buat harganya. Jadi buat yang udah cek juga di judul, ini adalah si iQOO Z7. iQOO Z7 ini dulu dirilis tuh di angka 4 juta 200 lebih ya untuk base modelnya yang 128 GB, memori RAM-nya 8 GB. Ini dalamnya kita dapat nggak ada bubble-nya, kotak aja langsung dari si Vivo. Karena dia buat yang belum tahu, belum kenal sama si iQOO, ini dia merupakan sub brand ya dari si Vivo. Jadi kalau teman-teman tahu ada Realme itu sub brand dari Oppo. Nah, kalau si iQOO ini sub brand dari Vivo. Atau buat Poco ya, Poco mungkin lebih terkenal. Ya, di bagian belakangnya kita bisa lihat ini untuk base model yang RAM 8 GB, internalnya 128 dan warnanya adalah metallic grey ya. Jadi coba kita unboxing dulu aja. Ini harganya pas launching kan 4,3an 4,2 ya buat base model. Itu udah wah banget ya. Terus kemudian di akhir tahun ini Desember kemarin, terus ditambah dengan promo juga kemarin dari Tokopedia, itu bisa dapat di harga 3,6 jutaan doang. Jadi value deal banget sih buat teman-teman yang nyari HP yang gak gaming banget, gak mahal-mahal banget, tapi ya cukup mahal sih mungkin ya, tapi gak semahal 4 jutaan lah. Jadi penggunaannya bisa lebih panjang lah daripada HP yang 2 jutaan, dan dia sudah 5G juga. Jadi meskipun belum 5G Indonesia, tapi dia udah support setidaknya kan. Jangan sampai salah pilih ya teman-teman, karena iQOO Z7 5G ini juga ada varian X-nya. Kalau yang itu dia pakai Snapdragon 695, dia udah 5G juga, cuman emang gak sekebut Snapdragon 782G-nya si iQOO Z7 ini ya. Nah, jadi di bagian depannya kita bisa lihat ada teksturnya sih, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi kita langsung angkat aja. Ya, di depan kita dapat unitnya tentunya dari si iQOO Z7 ya. Cukup enak kan, tapi cuman nanti kita singkirin dulu aja. Ada stiker IMEI-nya juga. Oke, ada biasa ya, ada case jelly case yang nggak tebal-tebal banget, tapi ya udah oke dapet ya. Ini ada buku panduan dan kartu garansinya juga. Ada kabel data ya, menarik ya kabel datanya nih. Kalau teman-teman bisa lihat juga udah C2C, jadi bisa multifunction banget sih. Mungkin nggak cuma buat si handphone ini, mungkin teman-teman punya device lain yang adapternya juga C2C, atau bisa langsung colok ya HP ke HP langsung, nggak perlu OTG kalau mau charging handphone. Nah, kita singkirin dulu aja, karena yang menarik juga ngomong-ngomong charger ya, ini kenceng banget ngecharge-nya. Dia support sampai 120 watt, itu gila sih. Buat harga segini dapat segitu, jadi kayak kalian tuh misalnya lagi mabar nih ya, lagi mabar terus baterai udah mau habis nih, daripada ngecharge sambil di-charge, bilang aja ke teman, skip satu game deh gitu. Skip satu game tuh ya nanti kurang lebih, kalau klaim dari berbagai sumber sih katanya sekitar 20 menitan udah full ya. Jadi nanti kita coba aja pas di video reviewnya. Oke, gitu aja isi dari ada yang ketinggalan, ada SIM tray ejector, jangan lupa ya. Ya meskipun pasti teman-teman juga kadang lebih sering pakai peniti deh kayaknya. Yaudah, kita masukin lagi aja dulu, kita fokusin sama si handphonenya. Untuk bentang layarnya sendiri, dia ini udah 6,64 inch ya, dan dia berlayar IPS, masih IPS sih sayangnya, karena si Poco X5 Pro 5G itu dia udah AMOLED dan 120Hz juga, sama dengan iQOO juga, cuman ya beda di layarnya. Dan kenapa lebih memilih si iQOO ini, karena kalau saya sih lebih penting penggunaan jangka panjang ya, lebih relevan gitu. Karena
Meskipun si Poco X5 Pro 5G juga nggak terlalu apa ya, bisa kita pandang remeh prosesornya, karena itu prosesor juga masih ngebut sampai sekarang. Tapi ya yang namanya prosesor udah setahun setengah kayaknya bedanya, ini lebih baru daripada yang itu. Jadi ya harusnya lebih relevan lagi untuk pemakaian jangka panjang, karena terakhir saya pakai Redmi Note 8, kalau teman-teman ada yang pernah lihat reviewnya di sini, atau sesimpel teman-teman pernah lihat video reviewnya, itu saya pakai Redmi Note 8. Bahkan video kali ini saya pakai Redmi Note 8. Ini saya setup dulu aja, nanti kita balik lagi kalau udah selesai setup. Ini udah selesai kita setupnya. Ini bukan iklan ya, ini lebih ke rekomendasi aja sih. Jadi ya nggak ada iklannya kayak HP saya yang sebelumnya. Untuk refresh rate-nya juga ini berasa banget ya dibanding yang sebelumnya. Punya saya kan masih 60 Hz. Ini kita kecilin dulu brightness-nya biar enak. Dan UI-nya dia pakai punya Vivo juga, karena emang dia satu induk perusahaan sebenarnya. Untuk scroll kanan kiri nyaman aja. Coba kita pergi ke ini ya, setting ya. Bentar, settingnya ada di mana nih? Nah, ada beberapa aplikasi juga yang udah terinstall ya dari bawaannya. Ya mungkin teman-teman sering dengar kata-kata bloatware. Nah itu tuh, karena biasanya emang aplikasi yang kayak gitu emang buat memenuhi TKDN juga suka kadang. Kita coba cek dulu aja ke bagian settingnya. Ini mohon maaf kalau kameranya rada nyebelin ya, karena emang pakai Redmi Note 8 di 2023 akhir. Bagian layar, kecerahan, coba kita pakai tema gelap. Nah ini lebih enak nih ngeliatnya. Meskipun belum AMOLED sih, menurut saya sih secara sekilas layarnya sih oke-oke aja ya. Ditambah yang penting kan dia juga udah support 120 Hz ya. Dia ada pembaruan juga ya, cuman saya belum konekin ke wifi karena emang nggak ada wifi kebetulan. Nah yang udah kepake tuh sekitar 21,77 GB. Coba kita lihat, dia juga punya mode game ultra, jadi buat yang suka gaming ini sih kepake banget ya. Nah dia udah pakai Vantage OS 13, sama banget kayak punya si Vivo yang terbaru. Terus dia pakai RAM-nya 8 GB, terus extended juga sebenarnya bisa, cuman kayaknya saya nggak bakalan pakai ya, karena 8 GB sebenarnya udah cukup gitu. Terus dia udah pakai versi Android 13. Oke ya udah, kita langsung tes aja untuk hasil kameranya. Nah kameranya sendiri untuk bagian belakang itu dia ada 64 megapiksel ya. Dia 64 megapiksel di bagian belakang, plus 2 megapiksel kamera depth sensor, tapi kayak ya kamera gimmick lah ya, atau kamera yang penting dia nggak single kamera gitu kesannya. Oh ya jangan lupa, ketinggalan, kita belum cek SIM tray ejectornya ya. Di SIM tray ejectornya kita lihat dia ada di bagian di bawah, karena biasanya di samping kan. Jadi jangan sampai salah colok ya, karena ada mikrofon sampingnya juga. Kalau di bagian samping sih tadi sebelah kiri nggak ada apa-apa ya, polosan ya. Coba kita lihat, dia ternyata cuma dual SIM, nggak ada dukungan micro SD lagi. Jadi pastiin buat teman-teman yang emang milih memori internalnya udah sesuai sama teman-teman. Udah ada ini ya, tempered glass, kayaknya bukan tempered glass nih, tapi kayak ada plastik, mungkin plastik ya, cuman plastiknya masih rapi ya. Buat teman-teman yang mungkin belum sempat beli tempered glass atau pelindung layar lainnya hydrogel ya, ini udah membantu banget. Dan di samping juga ada fitur fingerprintnya yang ya cukup responsif juga lah ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih galau, budgetnya mungkin nggak nyampe 4 juta, mungkin 35 sampai 37 mentok keluarin dana buat HP, karena mungkin bukan karena nggak punya duit ya, atau nggak bisa nabung dikit lagi, tapi kadang
terlalu apa ya, terlalu ekspensif aja sih gitu untuk kita buat keluar lebih banyak, tapi kita mau HP yang buat jangka panjang gitu. Nah emang buat di harga segini tuh saingannya yang paling dominan tuh ya ada di iQOO Z7 ini, yang karena dulunya dia 4 jutaan ya, dan juga si Poco X5 Pro 5. Oke, jadi sekian dulu aja, mungkin ada beberapa informasi yang telat saya infokan, atau mungkin teman-teman punya opini lain mengenai antara Poco X5 Pro 5G atau iQOO Z7 ini, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah, atau ada saran dan kritik mengenai ini karena emang udah lama nggak bikin konten. Kalau ada informasi yang kurang juga nanti bisa teman-teman koreksi ya di bawah kalau ada yang salah juga. Jadi sekian dulu aja video unboxing kita kali ini. Jadi jangan lupa subscribe.